Atas perjanjian ini kita bisa hidup. Atas perjanjian ini nanti kita bisa menikmati segala fasilitas yang telah Allah kasih di dunia ini. Atas perjanjian ini kita telah menerima pengetahuan yang luar biasa pada hari ini dan kita bisa menyampai dalam kemajuan peradaban manusia. Atas perjanjian ini juga kita telah dapat berkomunikasi dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Selamat berjumpa kembali dengan para sahabat semuanya di mana saja berada. Terkhusus sahabat-sahabat kami yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, Singapura, dan negeri jiran yang lainnya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita lantunkan dan sampaikan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam program Ngakuri pada hari ini itu ngaji Al-Qur'an Ibnu Arabi, ini tafsirnya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kita akan mengkaji daripada surat Al-Imran ayat 112 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillah ainama sukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Surat Al-Imran ayat 112. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam ayat ini menerangkan jelas kepada kita seperti apa penjelasannya yang terang benderang Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam menjelaskan terhadap ayat pamungkas. Kenapa ayat pamungkas? Kan ayat ini senantiasa kami pegang dan ini adalah merupakan ayat yang sangat sejarah dalam perjalanan rohani, khususnya kami atau mungkin juga para sahabat semuanya. Karena daripada ayat inilah kami bisa mengetahui secara pasti daripada isi daripada ayat ini dan khususnya dalam perjalanan dalam memahami kepada sejatinya rahasia diri manusia. Apa itu rahasia daripada ayat ini sesuai dengan pemahaman dan laku kami? Yaitu kami ingat ketika kami menginjakan kaki di Jakarta 2001 lah ya, mungkin tepatnya. Berjalan dan kami 2002 bertemu dengan guru yang mulia berasal dari Maluku. Dan beliau menerangkan isi saripati daripada ayat ini. Dan sampai hari ini ternyata ayat ini merupakan ayat pamungkas, merupakan ayat dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya, khusus kepada manusia. Walaupun ayat ini adalah khususnya ditujukan asbabun nuzulnya adalah oleh kepada orang-orang Yahudi. Namun dalam konteks sekarang ini adalah ayat ini berlaku kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, khususnya kita yang sedang mengkaji pada hari ini. Apa isi sebenarnya daripada ayat ini? Tentunya kita akan mengkaji sesuai apa yang telah disampaikan oleh Guru Agung yaitu Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami tidak lupa juga mendoakan kepada para sahabat untuk senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang utama pada hari ini adalah keberkahan kesehatan, juga keberkahan daripada cucuran daripada rezeki. Semoga terlimpah berlimpah ruah kepada para sahabat semuanya
sehingga bisa menjalani mengkaji daripada hari ke hari, mengkaji dari satu ayat ke ayat yang lain untuk membuka rahasia kotak Pandora yang ada dalam Al-Quran, terkhusus dalam surat Ali Imran ayat 112. Syekhul Akbar menerangkan kalimat duribat alaihimul zillah. Beliau mengatakan li'annal izzata lillahi jami'a. Mengapa katanya orang bangsa Yahudi mereka tersebut terkena yang namanya ketercelaan, keterhinaan? Ini sebuah pertanyaan oleh Syekhul Akbar. Walaupun beliau tidak tulis di situ tanda tanya, tapi dari segi tekanan bahasa intonasi, beliau mengatakan li'an, kan ada perkataan li'annal izzata lillahi jami'a. Karena yang namanya kemuliaan itu hanya untuk Allah lah. Seluruh kemuliaan dari jenis kemuliaan yang ada yang kita kenal oleh manusia dalam peradaban manusia sampai pada hari ini, semuanya adalah milik Allah. Kemuliaan tersebut. Maka wajarlah ayat ini dalam ayat ini kalimatnya kan zuribat alaihimul zillah, kata Sulat. Jadi mereka tersebut artinya orang-orang tanpa terkecuali khusus dalam konteks sekarang hari ini, termasuk diri kita pada hari ini, tanpa terkecuali akan dalam keadaan akan dikenai yang namanya ketercelaan, keterhinaan. Karena semua yang namanya di luar daripada keterhinaan dan kemuliaan adalah milik Allah semata. Maka oleh Syekhul Akbar, falan nasiba fiha li ahadin. Tidak akan mendapatkan seseorang daripada al-izzah, kemuliaan tersebut, kecuali kata Ibnu Arabi, seorang akan meraih, akan memetik namanya kemuliaan dalam hidup, kecuali kata Ibnu Arabi, liman takhallaqa bisifatihi bimahwi sifatil basyariyah, kecuali bagi orang yang dihiasi dirinya dengan sifat-sifat Allah. Artinya kita bukan berhias, bercermin, ada bercerminnya dalam zatnya Allah, bercermin dalam sifatnya Allah, bercermin dalam asma dan Allah, bercermin dalam apanya Allah, bukan sekadar bercermin, tapi bagaimana internalisasi nilai-nilai daripada ketuhanan itu adalah betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seseorang. Jadi bukan lip service, bukan sekedar daripada manis di mulut. Lip service itu kan artinya sekedar basa-basi tanpa ada pembuktian. Ini lagi ramai lip service ini istilah ya. Tapi biarlah nama juga sebuah dinamika kehidupan akan selalu berkembang bahasa dari satu masa ke masa yang lain. Yang pasti kata Ibnu Arabi, tidak seorang pun kenyalan pala nasiba fiha li ahadin, tidak akan mendapatkan seseorang siapapun dari sifat izzahnya lillah, dari sifat kemuliaannya milik Allah, liman takhallaqa, kecuali orang yang menciptakan. Katanya kan takhallaqa, kecuali bagi orang yang menciptakan, artinya orang yang menginternalisasi, orang yang menerapkan yang namanya nilai sifat dari al-izzah, kemuliaannya ada dalam zatnya Allah, dalam ada sifatnya Allah, yang ada dalam asmanya Allah, dalam af'alnya Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau ingin mengetahui bagaimana cara mengetahui zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya, Anda semua bisa lihat lagi diulang kali dalam video ini tentang bagaimana Satria Piningit belajar ilmu tauhid. Apakah kita Satria Piningit? Itu jawaban dari sahabat, silakan jawab masing-masing. Yang pasti Satria Piningit itu adalah orang pilihan. Orang pilihan apa? Orang pilihan yang mau mengaji, yang mau mengkaji isi daripada Al-Quran, kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak orang yang melakukan segala sesuatu di luar perbuatan orang biasa, itu namanya orang pilihan. Begitu ya. Kata Ibnu Arabi, liman takhallaqa bi sifati, barang siapa yang menciptakan dalam dirinya sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat dari kemuliaan Allah. Dengan bagaimana menciptakan sifat-sifat Allah kemuliaan dalam diri itu? Kata Sul Akbar, bimahwi sifatil basyariyah, dengan menghapus secara pelan-pelan sifat-sifat manusia. Sifat manusia itu seperti apa sih, Ceng? Kan manusia ini, ya artinya sifat-sifat yang mana? Sifat-sifat ar-razail, sifat-sifat az-zamimah, sifat-sifat yang tercela, terkhusus sifat-sifat yang memiliki energi daripada negatif.
Yang pasti kalau kita ingin mengetahui sifat-sifat basariyah yang harus dihapus dan bagaimana sifat-sifat namanya Rabbani, nilai ketuhanan itu, moralitas ketuhanan itu adalah berada dalam diri seseorang itu seperti apa? Kata Ibnu Arabi, kar-rasuli wal mu'minin, seperti hanya para rasul. Sepertinya para orang-orang yang beriman, itulah mereka. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana seseorang takhlak mampu menciptakan sifat-sifat Allah yang mulia tersebut dalam dirinya, itu adalah lihat aja sifat daripada Rasul. Betul kan dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya telah ada namanya suri tauladan, contoh, sampel, portofolio daripada sifat-sifat ilahiyah yang menghilangkan sifat-sifat syariah. Itu apa? Siapa ya? Dari diri Rasul. Rasul siapa ya? Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kana quluhu Quran. Akhlak moralnya itu adalah betul-betul pengetahuan daripada nilai-nilai. Jadi sangat sederhana. Ya sahabat sih memang sangat sederhana sih diucapin tentang akhlak Rasul, tentang moralitas Rasul. Dalam diterapkan dalam kehidupan sehari diucapkan sih gampang, hanya khafifun fil lisan, khafifun fil nutqi, wasaqilun fil af'al, wasaqilun fil amal. Mudah untuk diucapkan, berat dalam pelaksanaan. Kemudian kata Ibnu Arabi, ar-rasul wal mu'min itu alladzina hum madzahiru izzat. Jadi betul-betul yang namanya rasul dan orang-orang beriman itu adalah etalase, cerminan, bukti wujud nyata yang ada di bumi sebagaimana pengetahuan daripada kemuliaannya Allah. Nah, hari ini ceng sudah tidak ada yang namanya rasul. Bukanlah rasul itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Hari ini siapa yang harus kita ikuti? Jangan lupa bahwa rasul telah mewariskan yang namanya sifat-sifat yang mulia itu kepada siapa? Ya kepada para ulama. Ulama yang mana? Yang pasti adalah ulama telah mengetahui secara pasti terhadap sifat-sifat Rasul dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan pasti ulama itu adalah sudah pasti bersanad, mempunyai hubungan keilmuannya sampai kepada Rasul, mempunyai hubungan keguruan sampai ke Rasul, bahkan memiliki kemuliaan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak hari ini berputar tentang ulama, di mana-mana bicara tentang ulama. Setiap orang baru baca Al-Quran satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, sudah menyatakan dirinya sebagai ulama. Wala ulama itu sesuatu yang sangat mulia posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan menjadi sebagai portofolio, sebagai etalase daripada kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para sahabat ingin menjadi etalasenya Allah, ingin menjadi tempat manifestasinya izzah, kemuliaannya daripada Allah, hendaklah namanya mahwu sifatul basyariyah, harus menghapus sifat-sifat kemanusiaan, tentunya sifat kemanusiaan yang mengarah kepada negatif, lebih banyak menunjukkan sifat-sifat kemuliaan. Ada sifat kemuliaan di sesuatu perbuatan yang banyak mendatangkan manfaat. Manfaat bagi siapa? Ya tentu pertama manfaat bagi dirinya, kedua manfaat bagi keluarga, ketiga manfaat bagi tetangga berada di sekelilingnya, RT, RW, desa, keluarga, kecamatan, dan sebagainya, sampai meliputi besar pada tingkat nasional. Siapakah pada hari ini orang yang memiliki pangkat yang betul-betul bisa dijadikan sebagai panutan, cermin daripada Rasul dan orang-orang mukmin? Siapa? Silakan sahabat dapat menilai. Yang pasti guidance tentang sifat Rasul dan mukmin sangat jelas di dalam Al-Quran. Itu yang kalimat yang pertama oleh Syaikhul Akbar dijelaskan. Kemudian Syaikhul Akbar Ibnu Arabi dalam hal ini beliau menukil lagi ayat
yang mengatakan ayat yang berisi walillahi al-izzah walirasulihi walil mu'minin. Jelas ya, Ibnu Arabi ingin mempertegas bahwa namanya al-izzah, al-aziz, yang mulia itu adalah kepunyaannya Allah dan kepunyaan Rasul dan kepunyaan orang-orang beriman. Nah, hari ini kita tanyakan, apakah kita orang beriman? Tentu ini sebuah pertanyaan, the big of question mark. Sebuah pertanyaan besar. Apa orang beriman? Nah, nanti kita jelaskan, ini panjang juga ya. Adapun Rasul, Anda silakan lihat penjelasan kami tentang Rasul di video ini. Semoga mendatangkan manfaat dan penjelasan tentang siapa Rasul dan bagaimana Rasul ataupun orang beriman seperti apa. Ya, nanti kita akan diskusikan, kita share. Kemudian kata Ibnu Arabi, faman khalafahum fahuwa mudhadun li sifatil izzah. Barang siapa khalafahu, yang melanggar, ada yang barang siapa yang bertentangan dengan sifat kemuliaan tadi, baik sifat yang ada di Rasul, orang beriman, ya udah pasti sifat Allah, sifat yang telah ada dalam sifat orang-orang Rasul maupun beriman, muzadun li sifatil izzah, maka itu akan apa? Muzadun li sifat itu maka akan berbenturan dengan sifat-sifat kemuliaannya daripada Allah, kemuliaan daripada Rasul maupun orang beriman. Di barang siapa yang melanggar, hanya tidak seimbang dalam kehidupannya, baik ucapan maupun perilaku, bahkan cara berpikir, bahkan cara bertindak, itu mukhalafah, bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman, maka dia akan selalu bertentangan, berkontradiksi, berbenturan dengan sifat mulianya Allah. Hari ini kita bisa lihat, sederhana saja, sebuah perundang-undangan yang telah kita buat sebagai panduan dalam berbangsa dan bernegara, kita bisa lihat dalam etalase hukum dan politik di negeri yang tercinta ini, banyak yang ya coba saya lihat ya sangat bertentangan dengan hati nurani daripada rakyat. Hukum tumpul ke atas, justru tajam ke bawah. Ya. Yang terjadi apa? Ya terjadi sebuah kontradiksi. Sehingga wajar hal itu akan menimbulkan sebuah friksi-friksi besar dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian kata Ibnu Arabi, mubayyinun lil a'izza fatalzimu zillah wa tasmu ala ayyi halin yakun. Makanya mubayyin lil a'izza ini cukup menjelaskan bagi orang beriman, bahwasanya bagi orang beriman jangan sampai, bagi orang yang telah mendapatkan kemuliaan, baik seorang Rasul khususnya orang beriman yang telah mendapatkan kemuliaan, jangan sampai melanggar, melampaui terhadap ketentuan yang bersifat mulia tersebut, karena nanti akan berkontradiksi, akan berbenturan. Kalau berbenturan, konsekuensinya apa? Kata Ibnu Arabi, fatalzimhu azil, maka ia akan mendapatkan namanya tercela. Maka ia akan dapat namanya apa? Kehinaan. Konsekuensi kalau kita melanggar, melampaui daripada nilai yang mulia, kita akan mendapatkan ketercelaan. Banyak hari ini. Tanpa kita tunjuk satu sama lainnya. Terjadinya ketercelaan dalam diri kita pada hari ini bukan sekedar cobaan-cobaan, tapi merupakan hasil daripada perbuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan, Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba sekalipun sebesar biji zarah. Ada yang terjadi pada hari ini yang menimpa terhadap diri kita ini, baik kecil maupun besar, adalah merupakan hasil daripada perbuatan. Terlebih kalau manakala perbuatan kita ini bertentangan, melanggar terhadap koridor kemuliaan yang ada telah dicerminkan dalam diri Rasul dan orang beriman, maka konsekuensinya dia akan terhina dan terhina itu yang macam-macam. Baik orang sudah tidak percaya lagi, sehingga mereka orang-orang melakukan mosi tercela. Orang tidak percaya lagi apa yang dibicarakan, orang tidak percaya lagi terhadap keputusan yang disampaikan, bahkan orang tidak percaya terhadap apa yang akan diambil oleh orang-orang yang dianggap sebelumnya adalah memimpin, memegang sebuah kemuliaan. Karena kemuliaannya sudah dilanggar, sudah diisi dengan nilai negatif, maka semua orang akan melakukan konfrontasi
sehingga pada akhirnya mencapai sebuah kehinaan, kata Ibnu Arabi penjelasan. Kemudian beliau menjelaskan watas muluhu ala ayhalin yakun. Artinya azillah ini bukan sekadar hinaan dari sifatnya moral, bahkan tercela ini bukan sifat daripada moral saja. Tercela juga dalam sifatnya, kalau dia memiliki harta kekayaan, juga dia akan mengimbas kepada harta kekayaannya. Kalau dia sedang memimpin sebuah jabatan juga akan mengimbas terhadap jabatannya. Bahkan yang namanya ketercelaan ini juga akan mengimbas bukan sekedar terhadap dirinya, mengimbas terhadap keluarganya, kepada saudaranya, bahkan lebih besar lagi terhadap masyarakat yang sedang dipimpinnya. Karena dibilang watas mulu alai halin yakun. Zillah ini, ketercelaan ini efeknya sangat besar. Dan hari ini kita merasakan bagaimana efek daripada kalau seseorang yang dianggap telah diberi kemuliaan, namun dilanggar kemuliaan itu, efek besarnya pada hari ini terjadi terhadap kita. Ya semoga kita berbaik sangka bahwa apa yang terjadi pada hari ini dalam konteks sosial politik adalah betul-betul bukan diciptakan atau dihasilkan daripada seorang pemimpin yang mulia, tapi betul-betul daripada faktor X. Itu yang kita harapkan. Namun kalau terjadi betul-betul daripada hasil pemimpin, apa yang harus kita perbuat? Silakan Anda memutar pikiran, mulai menggunakan akal yang sehat, melihat dengan mata yang baik, mendengar dengan pendengaran yang baik, bahkan nanti berbicara sesuai dengan hati Anda. Itu yang pertama, kata Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Oleh karena Ibnu Arabi, kalau demikian apa? Illa birabitatin ma bainahu wa baina ahli al-'izz. Artinya akan keluar kita dari itu ketercelaan, keterhinaan, baik akan tercela terhadap secara mental, tercela terhadap secara duniawi harta. Tercela terhadap apa? Artinya kalau kita mendapatkan harta yang bukan di jalan daripada Allah, ya konsekuensinya kita bisa masuk penjara, bisa kita celaka dan sebagainya. Itulah konsekuensi daripada ketercelaan tadi. Ya, yang kena orang-orang termasuk orang KPK, ya salah satunya adalah kalau kita dalam konteks ini ya, tadi ketercelaan. Dia bilang kan, ketercelaan tadi, illa birobito. Orang akan bisa keluar, tidak akan mendapatkan ketercelaan, keaniayaan, kata Ibnu Arabi, illa birobi. Kucil mengatakan sebuah ikatan. Ikatan apa? Ma bainahu wa baina ahli al-'izzah. So, ada sebuah keterikatan antara Allah yang memiliki mulia tersebut dengan orang-orang yang dapat mulia. Siapa orang mulia itu? Ya Rasul dan mukmin. Hanya kita harus melakukan sebuah ikatan yang kuat, baik secara vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat izzah, maupun kepada hamba-hambanya yang dimiliki oleh Allah, yaitu Rasul maupun orang-orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah kan tadi dalam ayat selanjutnya kan, durib al-muzillatu aina masukifu kan, apa kan, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kata Allah. Artinya di mana saja kau berada dalam padang tercela, kecuali kan kata Allah kan, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali kau berpegang teguh kata Allah dengan hablun, dengan tali Allah maupun dengan tali manusia. Apa hablun? Kata Ibnu Arabi dijelaskan, kata hablun di sini adalah artinya adalah zimmah wa ahdun. Zimmah wa ahdun. Sementara zimmah kalau kita lihat secara bahasa ya zimmah itu secara bahasa artinya sebagai perlindungan, juga bisa sebagai kepedulian, penjagaan, suara hati maupun kewajiban. Itu zimmah atau kewajiban. Nah, ada zimmah itu kecuali berpegang teguh dengan apa? Dengan jaminan. Dengan jaminan. Dijamin apa? Dengan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikasihkan kepada manusia. Jaminan. Jaminan apa yang pernah dikasih pada Allah? Atau perjanjian apa yang telah kita ucapkan dulu kala kepada Allah dulu maupun sekarang? Bukanlah kita telah berjanji. Bahkan kita telah diberikan sebuah perlindungan oleh Allah ketika boleh di dalam rahim. Bagaimana kita bisa hidup? Kita dikasih makan juga pada masa hidup. Bahkan kita ketika mau kita keluar itu Allah beri juga sebuah perjanjian yang mulia sehingga kita keluar dengan selamat. Sampai hari ini kita bisa hidup atas perjanjian. Kita telah berjanji. Kita bisa kemudian kita mati nanti atas perjanjian. Kemudian kita bisa melaksanakan segala kehidupan dalam hal ini
juga atas janjinya yang telah diberikan kepada kita. Dan seluruh apa yang terjadi pada hari ini, dari mulai kelahiran sampai dari mulai di alam rahim, kelahiran, kemudian kita berjalan di sebuah proses kehidupan dunia, sampai nanti kembali lagi dalam kematian, semua berada dalam zimatullah. Semua dalam janjinya Allah. Semua dalam perlindungan Allah. Semua dalam talinya. Kenapa hari ini kita lupa dengan janjinya Allah? Lupa dengan janji yang telah kita ucapkan kepada Allah. Sehingga kita dalam keadaan terganggu. Siapapun tanpa terkecuali. Kami berdoakan semua sahabat-sahabat yang ada senantiasa bersama kami di Rahim. Allah senantiasa ingatkan kepada sahabat, khususnya kepada diri kami. Khususnya, agar senantiasa ingat terhadap perjanjian ini, perjanjian hidup, perjanjian mati, perjanjian menjalani kehidupan, dan perjanjian menjalani amanah yang telah Allah beri. Itu daripada ayat selanjutnya, illa bihaq. Artinya kalau kita ingat dengan perjanjian tadi itu yang telah Allah berikan kepada manusia terhadap diri kita ini, maka secara konsekuensi, secara medik kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Suratul Akbar menerangkan, wazalika yakunu amran aridian la aslallahu murtabitan bi rabiti maj'ula fala tuqabil sifatuhum azatiyah allazima lahum allati hiya azala an-nashi'a min asli nufusi. Artinya kata Ibnu Arabi, wazalika yakunu amran, jelas. Artinya orang-orang yang teraniaya tersebut adalah merupakan fakta yang bertentangan dengan apa ya? Bertentangan terhadap sifat-sifat yang telah Allah berikan, bertentangan terhadap janji yang telah diberikan kepada manusia dulu kala, perlindungan yang telah Allah kasih kepada manusia, kehidupan yang telah Allah kasih kepada manusia, bahkan kenikmatan menjadi hidup di dunia telah Allah kasih, dan terakhir ketika mati yang telah Allah kasih kepada manusia. Itu bertentangan. Kenapa? Karena la aslallahu murtabin bidai maj'ulah, karena tidak ada punya hubungan asal. Yang terjadi pada hari ini kan la asal bil maj'ulah. Artinya bahasa manusia sekarang ini adalah berbuat tidak mulia, berbuat tercela tersebut adalah sebenarnya tidak punya hubungan. Tidak punya hubungan dengan masa lalu. Karena kalau hubungan masa lalu itu betul-betul kita ini sifat apa? Sifat tadi itu sifat apa? Sifat al-izzah manusia ini. Karena berasal daripada ruhnya Allah. Ruhnya adalah ruhul quds, ruh yang suci, memiliki sifat-sifat namanya izzah. Tidak mungkin kita yang berasal dari ruhnya yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pada hari ini hidup teraniaya. Maka dari Ibnu Arabi la asallahu murtabin bi rutin maj'ulah wal sifatu azzati allazim lahum jelas. Yang tidak ada punya hubungannya. Jadi betul-betul Ibnu Arabi ingin mengatakan bahwa perbuatan yang tidak mulia pada hari yang kita ada, yang kita jalani pada hari ini, betul-betul adalah perbuatan yang dilakukan oleh diri kita, sadar maupun tidak sadar. Karena perbuatan aslinya, sifat asli daripada manusia tersebut adalah izzah, adalah mulia. Kenapa mulia? Karena semuanya berasal daripada Allah, ruhnya daripada Allah. Berasal dari nurnya daripada nur Muhammad mulia. Tubuhnya berasal daripada Adam alaihissalam yang mulia, daripada 4 unsur tadi. Bahkan seluruh daripada yang membantu pergerakan diri kita seperti para malaikat juga mulia. Dalam terakhir kajian ini, yuk kita sama-sama untuk menggerakkan namanya mental, moral daripada mulia. Karena kita dulu adalah kita telah berjanji. Atas perjanjian ini kita bisa hidup. Atas perjanjian ini nanti kita bisa menikmati segala fasilitas yang telah Allah kasih di dunia ini. Atas perjanjian ini kita telah menerima pengetahuan yang luar biasa pada hari ini. Dan kita bisa menyampai terhadap kemajuan peradaban manusia. Atas perjanjian ini juga kita telah dapat berkomunikasi dengan Allah. Atas perjanjian ini juga kita bisa mendapat
akan segala hal. Namun atas perjanjian ini pada hari ini kita telah ingkar. Apa kita termasuk hamba-hamba yang ingkar? Tentu semuanya kita ingin hamba-hamba yang mulia. Oleh karena itu yuk kita mulai daripada diri kita semua. Kita hidupkan namanya jiwa yang mulia. Dari mengucapan, perbuatan, bahkan seluruh gerak tingkah laku kita ini, dari mulai tidur sampai bangun sampai berinteraksi dengan masyarakat, senantiasa menjunjung namanya nilai-nilai yang mulia. Karena kemuliaan ini adalah harus kita hidupkan. Tanpa kita hidupkan, maka yang namanya kehancuran akan menimpa diri. Kalau telah menimpa diri kita, akan mempengaruhi terhadap keluarga, tetangga, sahabat, lama-lama akan menunggu setelah tingkat nasional. Ujungnya adalah akan terjadi sebuah konfrontasi yang besar. Tentu kita tidak menginginkan hal demikian. Tapi lambat laun kalau kita tidak punya sebuah kesadaran dan ingin menebus daripada pelanggaran yang telah kita langgar atas kemuliaan telah diterima, maka kita harus dengan segera menegakkan, meneriakan namanya sebuah kemuliaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan penjelasan daripada tafsir Sul Akbar Ibnu Arabi Al-Quran. Semoga dapat diambil hikmah yang besar, dan kami mohon maaf kalau hal-hal yang kurang berkenan. Silakan oleh sahabat tulis di bawah ini komentar kalau tidak berkenan. Kalau hal-hal yang baik juga silakan tulis di bawah komentar ini, sehingga dapat masukan bagi kami untuk menciptakan sebuah yang mulia, dari mulai forum yang mulia ini, itu mulai media YouTube, ke seluruh media akan kita pakai untuk mengibarkan namanya sebuah